ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriwati, NIM A1C2191148, kelas A angkatan 2019. Saya dari Universitas Megareski Makassar. Nah, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan yang bertemakan rumah sehat. Rumah sehat yang memenuhi standar kebutuhan penghuninya, baik dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kemudian syarat rumah sehat yang pertama, memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis dasar penghuninya, seperti ventilasi, air bersih, dan pembuangan limbah. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan kejiwaan dasar penghuninya, yaitu penataan ruangan yang menjamin prevensi. Kemudian yang ketiga, melindungi penghuni dari kemungkinan penularan penyakit atau zat berbahaya, tidak terpengaruh pencemaran seperti fisik, kimia, dan biologis. Kemudian yang keempat, melindungi dari bahaya atau kecelakaan seperti konstruksi kuat, mudah pemeliharaannya. Kemudian komponen rumah sehat. Yang pertama, bahan bangunan, yaitu lantai, bahan disesuaikan dengan fungsi ruangan, lantai kering atau lantai basah. Kemudian dinding, bahan yang digunakan disesuaikan dengan fungsi ruangan, dinding kering atau dinding kedap air atau dinding kamar mandi. Kemudian atap, seperti genteng, seng, atau di perkotaan, daun rimbun, kelapa, seperti di pedesaan, atau lain-lain seperti tiang, kaso, dan reng, atau kayu dan bambu. Kemudian kita masuk ke kedua, yaitu ventilasi. Aliran udara tetap segar atau dapat membuat keseimbangan oksigen. Kemudian yang ketiga, cahaya. Pencahayaan yang cukup atau alamiah atau buatan, jendela minimal 15-12% luas lantai. Kemudian luas bangunan, yaitu hindari overcrowded 2,5-3 meter per anggota keluarga. Kemudian fasilitas lainnya seperti sarana sanitasi lingkungan cukup tersedia. Kemudian kita masuk ke syarat fisik dasar, yaitu tempat kamar dapat dipelihara atau lebih rendah dari tempat luar. Kemudian kebutuhan penerangan dari cahaya alami atau buatan mencukupi atau target dari aktivitas. Kemudian punya ventilasi yang sempurna, pantai 10-20% luas lantai. Kemudian terlindung dari kebisingan. Kemudian syarat psikologis dasar, yang pertama, terjamin privasi penghuninya, terjamin keserasian hubungan antara anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, memiliki sarana memadai sehingga tidak menimbulkan kelelahan fisik maupun mental. Kemudian terjamin kepuasan estetika dan sebagainya. Kemudian syarat kemungkinan penularan penyakit. Yang pertama, tersedia cukup air bersih dan memenuhi syarat kesehatan. Kemudian terdapat tempat sampah dan jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian tidak menjadi tempat bersarangnya serangga atau vektor penyakit lain. Kemudian terlindung dari kontaminasi makanan. Tersedia kamar ruangan dalam jumlah cukup dan terpisah untuk menghindari kontak terhadap penyakit infeksi. Terhindar dari kondisi yang tidak saniter dari lingkungan sekitar. Kemudian syarat melindungi terhadap kemungkinan bahaya atau kecelakaan. Yang pertama, fondasi dan konstruksi kokoh, bahan bangunan terbuat dari bahan yang tak mudah terbakar. Kemudian terhindar bahaya kebakaran, terlindungi dari bahaya keracunan gas, kemudian terlindungi dari kecelakaan lalu lintas dan tanah longsor, terlindungi dari serangan binatang buas, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke ruang kediaman.
ruang kediaman adalah setiap ruang yang dipakai untuk aktivitas seperti makan tidur, duduk-duduk, dan kegiatan rumah tangga lainnya yang lazim. Tidak termasuk ruang kediaman, kakus atau WC, kamar mandi, dapur, dan kandang. Kemudian, ventilasi atau aliran udara. Rumah yang tidak memiliki ventilasi yang memadai akan menyebabkan gangguan kesehatan karena yang pertama, kadar O2 menurun, kadar CO2 naik, kelembapan naik, ruangan jadi berbau, kemudian mikroorganisme berkembang biak. Kemudian penyakit yang sering terjadi adalah seperti influenza, ispa, dan tuberkulosis. Kemudian ventilasi alamiah seperti ventilasi alamiah itu seperti lubang angin, pintu, jendela, sedangkan ventilasi buatan seperti kipas angin, AC. Kemudian perasaan nyaman selain dipengaruhi oleh gerak angin dan pergantian udara yang bersih juga dipengaruhi oleh temperatur dan kelembapan ruangan. Kemudian lubang ventilasi yang dibutuhkan iklim yang pertama yaitu gunung 9-10% luas lantai, kemudian pada daerah pantai 10-20% luas lantai. Kemudian posisi lubang ventilasi diatur sedemikian rupa sehingga efisien. Kemudian kita masuk ke temperatur udara. Temperatur ruangan harus sedemikian rupa sehingga tubuh tidak banyak kehilangan panas atau sebaliknya kepanasan. Kemudian kehilangan banyak panas menimbulkan sleep stretch frostbite atau kepanasan heat stress menimbulkan heat dan heat stroke. Kemudian kita masuk ke penerangan. Penerangan adalah banyaknya cahaya dari diterima oleh seluruh benda atau objek. Ukuran yang dipakai adalah LUX. 1 LUX adalah kuat penerangan suatu bidang seluas 1 meter yang menerima cahaya dari sebagai cahaya berkekuatan 1 lilin. Kemudian alat dipakai mengukur kuat penerangan adalah luxmeter. Kemudian kita masuk ke kebisingan. Rumah sehat adalah rumah yang tidak bising. Kebiasaan atau kebisingan dapat menimbulkan ketulian dan gangguan ketenangan psikis. Tak kebisingan ditentukan oleh frekuensi atau tinggi nada, atau intensitas atau kuat nada, kemudian frek yang dapat didengar telinga manusia. Kemudian kita masuk ke persyaratan lingkungan perumahan, meliputi seperti lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, kemudian prasarana dan sarana lingkungan, faktor penyakit dan penghijauan. Kemudian kita masuk ke persyaratan kesehatan lingkungan perumahan. Yang pertama yaitu lokasi. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, gelombang tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah atau bekas tambang. Kemudian ketiga, tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan. Kemudian kita masuk ke kualitas udara atau kebisingan dan getaran. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas gangguan gas, beracun, dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Yang pertama kebisingan, kedua H2S dan NH biologis tak terdeteksi, debu diameter di bawah 150 mil, gas, debu, kemudian tingkat getaran. Kemudian kualitas air tanah. Kualitas air tanah daerah perumahan minimal memenuhi syarat air baku air golongan B. Kemudian kualitas tanah. Kualitas tanah pada daerah perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Kadar Pb maksimal 300 mg, kemudian yang kedua arsenik total maksimal 100 mg, kemudian kadmium maksimal 20 mg, kemudian benzo minimal 1 mg. Kemudian kita masuk ke
Sarana lingkungan yang pertama memiliki teman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan. Kemudian memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit. Kemudian memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi jalan tak ganggu kesehatan, kemudian konstruksi trotoar tak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat. Kemudian jembatan harus ada pagar pengaman, kemudian lampu penerangan tak menyilaukan mata. Kemudian tersedianya cukup air bersih sepanjang waktu dengan kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah. Kemudian pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan. Memiliki akses dan sarana pelayanan kesehatan komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Kemudian pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan. Kemudian tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang menimbulkan keracunan. Kemudian vektor penyakit. Yang pertama, indeks lalat harus memenuhi syarat. Kemudian indeks jentik nyamuk. Kemudian penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan di lingkungan perumahan merupakan perlindungan dan juga berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Demikianlah pemaparan saya tentang penyuluhan kesehatan yang bertemakan rumah sehat. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.